猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan Sean bertarung melawan Juicy. Namun ternyata tubuh Juicy yang asli akhirnya tiba dan ia membawa 100 lebih avatarnya. Selanjutnya, Sean mengeluarkan teratai api kemarahan Budanya sehingga membuat dua avatar Juicy pun berhasil dihancurkan. Dan scene pun berganti. Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki kekuatan keabadian yang bisa dibandingkan dengan Juicy, kekuatan Sean saat ini sebenarnya masih jauh di bawahnya. Pada saat ini, Sean sudah meningkatkan kekuatannya dengan ekstrim. Dia menggabungkan tubuh dewanya dengan avatar Yuan Shen dan juga avatar Yonghe. Selain itu, dia juga menggunakan armor dewa palsu yang mana armor itu penuh dengan kekuatan keabadian. Sehingga Sean kali ini memancarkan momentum yang tidak kalah dari Juicy. Dengan melihat kekuatan dari kedua belah pihak, akan sangat sulit untuk menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Karena bisa dikatakan bahwa mereka mempunyai kekuatan yang relatif seimbang. Scene pun berpindah kembali ke pertarungan. Pada waktu yang bersamaan, sekali lagi mereka berdua melangkahkan telapak kaki mereka, kemudian mereka melangkah maju dan meledak keluar melewati kekosongan. Dan dalam sekejap mata, mereka pun kembali bertabrakan dengan sangat keras. Pada tabrakan ini, ada cahaya gelap yang keluar dari tubuh Juicy, dan gerakan tinjunya menjadi lebih kuat. Meskipun kecepatannya tidak cepat, tapi setiap gerakannya sangat tepat dan juga mematikan, karena dia menyerang titik lemah Sean dengan pukulannya yang bertubi-tubi. Dia tidak dapat melakukannya dengan kecepatan penuh seperti ini. Sepertinya, jika dia jatuh ke dalam ritme serangan Juicy, armor dewa palsunya tidak akan bisa bertahan. Gumam sang ratu yang memperhatikan pertarungan mereka dari kejauhan. Kini, Juicy sudah berada di atas armor dewa palsu yang telah dibombardir dengan sejumlah pukulan. Sehingga ada semakin banyak tempat di mana armor itu mengalami kerusakan. Namun, pada titik ini, 82 pukulan Tenjin yang mengkonsumsi cahaya dari Juicy melintas beberapa kali lebih cepat. Tapi, hanya kecepatan di depannya sangat cepat. Tetapi, hanya semua serangannya dapat diblokir dan dirobohkan oleh armor dewa palsu. Pada tabrakan ini, kecepatan serang Juicy tidak terlalu cepat. Tetapi, dia membuat keseimbangan yang sempurna antara serangan dan juga pertahanannya. Di sisi lain, meskipun Sean melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan serangan Juicy yang terorganisasi, tetapi masih banyak tempat di mana armor dewa palsunya mengalami kerusakan. Sehingga, jika benturan ini terjadi lebih lama, armor dewa palsunya kemungkinan akan hancur. Saat pukulan mereka berdua terus bertabrakan, kekuatan Sean menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Tapi, sayangnya, dia belum menembus kaisar keabadian dengan kekuatannya sendiri. Sehingga, kekuatan keabadian yang dapat digunakan dalam pertarungan ini memiliki batas tertentu. Dalam tabrakan kali ini, suara benturan benda tumpul pun terus bergema melalui tubuh keduanya, yang tengah beradu pukulan, dan kekuatan keabadian yang kuat juga meledak di atas lengan mereka berdua. Kini, pukulan yang membuat kekuatan penuh Sean tiba-tiba tumbuh menjadi lebih kuat. Juga merupakan serangan yang membuat Juicy mengeluarkan suara retakan dari tubuhnya pada saat tinju Juicy saling bertabrakan dengan Sean. Mengetahui bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk mengimbangi Sean, Juicy pun kembali menyalurkan kekuatan dari tubuh avatarnya. Dan kekuatan yang kuat pun langsung muncul ke dalam tubuhnya. Sehingga kekuatannya pun kembali mengalami peningkatan. Setelah mendapatkan kekuatan tambahan, Juicy pun mengangkat telunjuknya. Kemudian, keluarlah semacam aura gelap di ujung jarinya. Dan dengan mulus, energi itu bergabung dan membentuk bola cahaya berwarna hitam. Setelah bola cahaya hitam itu terbentuk, aliran kekuatan keabadian pun kembali melonjak dari tubuh Juicy. Yang kemudian, energi itu berubah menjadi energi petir yang menyelimuti bola cahaya hitam itu.
Detik berikutnya, tanpa melihat Juicy bergerak sama sekali, tiba-tiba Xion mendengar suara yang berasal dari dadanya. Yang ternyata ketika Xion menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa sudah ada bekas luka yang ada di dadanya. Dan adegan ini membuat Xion sangat terkejut. Dalam situasi ini, meskipun tubuh Xion sudah dilapisi dengan armor dewa palsu yang mempunyai pertahanan yang sangat kuat, namun serangan Juicy kali ini masih bisa menembus armor itu dan mengenai daging serta darah Xion, yang bahkan tulang dadanya bisa terlihat kali ini. Hal baiknya adalah serangan bola cahaya hitam itu bisa tertahan dengan tulang kokoh dari tubuh abadi bintang 3, sehingga ledakannya tidak menembus ke dalam jantung Xion, karena jika itu menembus untuk seorang dewa, jika jantungnya dihancurkan, maka nyawanya akan terancam. Kemudian, tak lama setelah Xion menyadari bahwa dadanya sudah terluka, tiba-tiba terdengar lagi suara letusan energi yang entah dari mana. Serangan ini tidak bisa terdeteksi oleh Xion sama sekali, sehingga dia tidak bisa bereaksi untuk menghindarinya. Lalu, pada saat suara itu terdengar lagi, dua lubang darah pun tiba-tiba muncul di tubuh Xion. Armor dewa palsu di tubuh Xion langsung tertembus tanpa penghalang sedikit pun. Dan pada saat suara itu semakin berdatangan, lubang darah di tubuh Xion menjadi lebih banyak. Pada saat ini, tubuh Xion sudah dipenuhi dengan darah yang mengalir, dan juga ada petir berwarna ungu hitam yang menyebar melalui daging dan darahnya. Selain itu, yang paling membebani Xion adalah petir hitam itu sebenarnya menyebabkan penurunan pada kekuatan pemulihannya. Tapi sayangnya, dalam keadaan yang krisis ini, Xion tidak punya cara untuk memulihkan luka-lukanya. Pada saat ini, Xion merasakan krisis kematian yang sangat mengerikan. Jadi, hal terbaik yang harus dilakukan Xion dalam situasi seperti ini adalah mendorong pertahanannya sampai batas akhir, sampai dirinya benar-benar kelelahan. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Gelombang petir ungu yang dikumpulkan di ujung jari-jari tangan Juicy pun ini semakin berkurang. Jelas, serangan sekuat itu bukannya tidak memiliki celah, dan wajah Xion pun yang masih tersenyum bahkan sudah berlumuran darah, dan dia secara alami telah terluka parah. Terlihat pada saat ini, Xion tidak bisa bergerak untuk waktu yang singkat. Jadi, setelah Juicy menyelesaikan teknik serangan mematikan itu, Juicy segera mengangkat telapak tangannya. Dan dengan satu jari telapak tangannya yang diisi dengan cahaya hitam mengerikan itu pun dilesetkan ke arah Xion. Segera, ketika merasakan perasaan hidup dan mati yang kuat, Xion yang sadar bahwa dirinya akan dibunuh, jantungnya mulai berdetak dengan liar. Sementara itu, dalam waktu yang singkat, seluruh kekuatan Xion pun meledak, dan luka-luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan cepat. Tetapi, jelas tidak mungkin menunggu semua cederanya pulih. Itu karena ia harus menahan rasa sakit di tubuhnya dan mengangkat jarinya untuk melakukan pertahanan. Detik berikutnya, jari Xion dilemparkan keluar secara berurutan, dan kekuatan yang kuat pun mulai menyebar seiring dengan kekuatannya yang tumbuh lebih hebat. Teknik bertarung yang dilepaskan oleh Xion ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, bahkan lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan, karena itu adalah kekuatan domain Xion, kekuatan yang sudah lama tidak digunakan oleh Xion, tapi itu masih terlihat kuat dan akan ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kekuatan Xion sendiri. Segera, guntur hitam pun tiba-tiba muncul dari segala arah, dan itu membentuk lautan guntur di sekeliling Xion. Bahkan, ada batu guntur melayang di sekitarnya, yang perlahan membentuk telapak tangan raksasa. Detik berikutnya, cahaya hitam yang sebelumnya terus menghantam Xion pun mampu ditahan oleh para petir guntur, dan hal itu juga membuat Xion bisa melakukan pemulihan. Kemudian, kekuatan dari inti api pun segera membersihkan guntur ungu hitam dari tubuh Xion, dan seluruh tubuhnya yang babak belur pun pulih dalam beberapa napas. Setelah itu, Xion pun melangkah maju dengan kelima jarinya, dan sekarang Xion segera mengeluarkan jurus telapak dewanya secara berturut-turut. Segera, telapak kaki yang sangat besar pun muncul di kehampaan. Itu bergemuruh dan bergerak langsung ke arah sosok Juicy. Dan setelah hanya 3 langkah tersisa, kekuatan keabadiannya semakin terasa. Tapi, semakin besar kekuatannya, semakin kuat juga langkahnya. Selanjutnya, telapak kaki raksasa tersebut jatuh ke bawah, dan kepala Juicy pun menatapnya dengan tajam. Jelas bahwa dia tidak berani ceroboh. Lalu, ketika Xion melihat ini, dia mengambil langkah keempat, dan pada akhirnya, dia mengumpat dengan suara yang sangat keras. Pada saat Juicy mengangkat kepalanya untuk menatap telapak itu, telapak kaki yang kuat juga membuat hatinya tersentak oleh ketakutan. Menurut tebakannya, Xion hanyalah seorang dewa pertempuran belaka, dan jika dinilai dari seni bela diri ini, Xion seharusnya tidak mungkin bisa mencapai tahap kuno.
Akan tetapi, ketika melihat besarnya telapak raksasa yang bergerak ke arah dirinya, Jushi tidak mungkin salah pada saat ia merasakan kekuatan penindasannya yang dipancarkan oleh telapak kaki tersebut. Namun, pada detik berikutnya, aura yang dipancarkan dari tubuh Jushi pun secara tiba-tiba meningkat. Itu sangatlah kuat, dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, dapat dirasakan ketika sejumlah besar kekuatan keabadian yang dilepaskan, itu langsung menyatu ke dalam cahaya ungu hitam. Dan dengan segera, tanpa tergesa-gesa, serangan Jushi langsung menerjang telapak kaki yang datang. Kemudian, lingkaran ungu hitam pun menyelimuti telapak kaki raksasa itu. Dan dengan kilatan cahaya ungu, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi dengan dipenuhi kekuatan pemusnahan yang akan menghancurkan telapak kaki Shoyan. Tapi, meskipun 3 langkah ini telah dihancurkan, 2 dari mereka masih terus melesat ke arah sosok Jushi tanpa ada yang menghentikannya. Kilatan cahaya yang bersinar terus melesat dengan 2 telapak kaki ini, dan sekali lagi, telapak itu melintas dengan kekuatan tanpa suara. Akan tetapi, itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Namun, setelah itu, terlihat bahwa langkah tersebut kembali mengalami keruntuhan. Dan untuk langkah kelima, setelah kebuntun yang panjang, itu akhirnya runtuh juga. Langkah kelima yang mendekati titik kehancuran, langkah itu memimpin kekuatan yang tersisa. Dan dalam hal ini, membuat Jushi yang masih terdiam menumpahkan darah dari sudut mulutnya. Meskipun langkah kelima ini telah menjinakkan kata-kata Jushi, itu masih terlihat sangat tidak aman. Ini karena Jushi harus menanggung beban yang besar untuk melakukan pertahanan yang begitu kuat seperti Shoyan ini. Tetapi, untuk dapat melakukannya pada tingkat seperti itu adalah tindakan yang melegakan. Jushi pun bahkan mengira bahwa ini sudah menjadi serangan terkuat yang bisa diberikan oleh Shoyan. Tapi, pada saat Jushi hendak menyerang Shoyan, sebuah telapak kaki yang bahkan lebih kuat dari telapak yang sebelumnya muncul kembali di langit. Di sisi lain, untuk mengeluarkan langkah ke-6 tapak dewa, otot-otot di tubuh Shoyan sudah retak, serta daging dan darahnya tampak berada di bawah beban yang luar biasa. Selain itu, sudah ada beberapa organ dalamnya yang telah hancur. Namun, pada saat berikutnya, energi dan darah Shoyan pun tiba-tiba melonjak. Dan pada saat yang sama, ketika peningkatan ini terjadi, tubuh Shoyan langsung diselimuti dengan energi kehidupan yang melimpah. Sehingga, dengan energi ini, daging dan darah Shoyan yang telah hancur bisa dipulihkan dengan cepat. Ternyata, energi kehidupan itu disebabkan oleh jantung iblis yang berdetak semakin kencang. Dan ini mengakibatkan kekuatan tempur Shoyan semakin meningkat seiring berjalannya pertarungan. Hal ini juga memungkinkan Shoyan untuk mengeluarkan langkah ke-6 tapak dewanya. Pada saat berikutnya, Jushi pun kembali mengeluarkan roda cahayanya, yang mana saat ini lingkaran cahaya itu berwarna ungu merah, dan benda itu juga mengeluarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Serangan yang dilancarkan dari kedua belah pihak menjadi lebih kuat daripada tabrakan sebelumnya, yang tampaknya kedua pria itu sudah menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka untuk mengeluarkan teknik pertarungan andalan mereka. Dalam hal ini, Jushi memiliki ratusan tubuh avatar yang bisa menyalurkan kekuatan pada Jushi, sehingga kekuatannya bisa meningkat dalam sekejap. Namun, di sisi lain, meskipun Shoyan hanya memiliki 3 tubuh avatar saja, tapi yang dia miliki adalah avatar Yuansei dengan tubuh abadi bintang 3, avatar Laozu yang mempunyai kekuatan jiwa di tingkat yang mengerikan, dan juga avatar Yonghe yang mempunyai kekuatan keabadian dari langkah ke-6. Jadi, karena itulah Shoyan bisa mampu untuk menandingi kekuatan Jushi. Kini, lingkaran cahaya putih pun bersinar di bawah langkah ke-6 dari tapak dewa Shoyan, yang mana mereka jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Setelah itu, lingkaran cahaya putih itu pun menyelimuti langkah ke-6 tapak dewa, yang kemudian meledak menjadi kilatan cahaya yang menyilaukan. Kedua belah pihak saling menyerang dengan teknik terkuat mereka, tapi tampaknya lingkaran cahaya Jushi sepertinya membuat pertahanan ketika langkah ke-6 tapak dewa Shoyan menyerang dengan sangat panik. Dan setiap kali tapak dewa semakin dekat, tekanan pada tubuh Jushi pun menjadi lebih besar. Wajah Jushi pun menjadi sangat suram, dan kulitnya berubah menjadi pucat. Dalam bentrokan ini, dia sudah mempersembahkan darah dan tubuhnya, tapi kekuatan serangannya masih tidak bisa menandingi serangan Shoyan. Di sisi lain, Shoyan yang mengeluarkan langkah ke-6 tapak dewa, wajahnya juga berubah menjadi pucat. Tetapi, pada saat yang sama, kekuatan penghancur dari langkah ke-6-nya juga di luar imajinasinya. Sehingga, Shoyan berencana untuk mengeluarkan langkah ke-7 tapak dewanya. Meskipun, dia masih tidak yakin apakah dirinya bisa menahan beban dari langkah terakhir ini. Kemudian, tepat ketika Shoyan akan melakukan langkah ke-7 tapak dewa, tiba-tiba muncul lagi lingkaran putih lainnya yang menyerang langkah ke-6 Shoyan. Sehingga, kini lingkaran putih yang dilancarkan oleh Jushi menjadi 2 buah.
Dan segera, Juicy pun menyemburkan seteguk esensi darahnya, yang selanjutnya itu berubah menjadi kabut darah yang menyatu menuju lingkaran cahaya tersebut. Ini, setelah dua cahaya putih itu ternodai oleh esensi darah, warna mereka langsung berubah menjadi cahaya merah. Dan kekuatan tekanan yang berasal dari lingkaran cahaya itu menjadi semakin kuat. Kedua lingkaran cahaya merah pun mulai naik dengan perlahan, dan mata Juicy langsung tertuju pada sosok Xiaoyan. Tampaknya dia sudah mengorbankan esensi darahnya untuk mengeluarkan teknik tersebut. Pada saat ini, Juicy tampaknya ragu-ragu menggunakan serangan pamungkasnya, karena dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa memenangkan pertarungan ini. Pada awalnya, Juicy selalu meremehkan Xiaoyan, tapi sekarang dia sudah mengerti bahwa Xiaoyan mempunyai kekuatan yang tidak dapat diungkapkan di permukaan. Dan apa yang ada di kedalaman kartu trupnya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Dalam perperangan melawan dunia Tesu sebelumnya, Juicy sudah berulang kali dikejutkan oleh banyaknya kartu trup yang digunakan oleh Xiaoyan. Yang mana dia menjadi berpikir bahwa mustahil baginya untuk bersaing dengan Xiaoyan. Ketika seseorang tidak bisa merasakan kedalaman teknik musuh, dia pasti mengalami ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Sehingga, Juicy tidak memiliki kepercayaan diri yang besar untuk mengalahkan Xiaoyan. Kini, kedua lingkaran cahaya merah itu pun perlahan-lahan naik ke udara. Seolah-olah mereka sudah terluka parah, dan di dalam gerakan mereka, ketika cahaya mereka berkedip, setiap kilatannya mengandung kekuatan pemusnahan yang menakutkan. Kemudian, setelah melihat kekuatan mengerikan dari langkah ke-6 tapak Dewa Xiaoyan, Juicy bisa tahu bahwa serangan Xiaoyan mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat, sehingga dia mengeluarkan dua lingkaran cahaya itu untuk menghancurkan teknik itu. Pada saat ini, lingkaran cahaya merah itu pun sudah turun dengan suara yang menghancurkan, dan kekuatan penghancurannya benar-benar menghancurkan langkah ke-6 tapak Dewa Xiaoyan, sehingga ledakan besar pun kembali terjadi. Langkah ini seharusnya menjadi batas kekuatannya, karena kekuatannya bisa mencapai tingkat kuno. Kupikir teknik itu adalah kartu pamungkasnya. Tapi aku akan melihat apakah dia memiliki kartu rahasia lain untuk bersaing dengan lingkaran cahaya merahku. Gumam Juicy di dalam hatinya. Juicy percaya dengan kekuatan dari dua lingkar cahaya merahnya. Lagi pula, dia berpikir, langkah ke-6 tapak Dewa Xiaoyan adalah teknik terkuat yang bisa dia lakukan. Pada saat berikutnya, setelah langkah ke-6 dikalahkan, kedua lingkaran cahaya itu pun langsung diarahkan pada sosok Xiaoyan. Namun, ketika melihat kedua lingkaran cahaya perlahan-lahan datang ke arahnya, Xiaoyan pun masih menunjukkan ekspresi yang datar di wajahnya, yang tampaknya dia masih yakin untuk bisa memenangkan pertarungan. Tapi, di sisi lain, pada saat ini, daging dan darah di tubuh Xiaoyan menjadi layu dengan cepat. Rambut hitamnya tiba-tiba berubah menjadi putih, dan energi kehidupannya mulai terkuras habis dalam sekejap mata. Kini, Xiaoyan seolah-olah berubah menjadi sosok kering, bagaikan orang tua yang sudah membungkuk. Dan Juicy yang melihat keadaan Xiaoyan saat ini, dia semakin yakin bahwa Xiaoyan sudah kehabisan triknya. Akan tetapi, bukannya merasa lega, Juicy malah merasakan ada firasat buruk yang muncul di dalam hatinya. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, tapi dia masih bisa menguatkan tekadnya. Mungkinkah dia akan melakukan langkah ke-7? Tapi jika melakukannya, biayanya pasti tidak rendah, dan resiko ketidakmampuan juga akan sangat besar. Untuk langkah ke-7 ini, aku yakin bahwa aku bisa mengalahkannya. Jadi mari kita lihat, teknik pamungkas siapa yang lebih kuat di antara kita. Gumam Juicy di dalam hatinya. Di sisi lain, Xiaoyan yang energi kehidupannya terus berkurang, dia hanya menatap Juicy dengan tatapan kosong, yang kemudian dia pun bergumam. Aku merasakan bentuk seorang pria tua sedemikian rupa, sehingga jubahku tidak bisa didukung oleh daging dan darah, dan tubuhku yang melemah ini seolah-olah bisa dihembuskan oleh angin. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Namun, dalam keadaan krisis ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan matanya yang cekung dipenuhi dengan sepasang mata yang meledak dengan kegembiraan, yang mana bentuk tubuhnya yang ramping berayun dan kemudian mengeluarkan tangannya. Kemudian, pada saat berikutnya, ketika melihat lingkaran cahaya yang sedang melesat di udara, tiba-tiba sebuah langkah kaki yang lebih kuat dari sebelumnya muncul di atas lingkaran cahaya itu. Ini adalah langkah ke-7 tapak dewa, yang merupakan langkah terakhir dari teknik 7 tapak Dewa Xiaoyan. Jadi, secara alami, langkah ini adalah langkah terkuat yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Di sisi lain, lingkaran cahaya merah pun masih berkedip dengan panik. Dengan kekuatan penghancur yang menakutkan, segera menyerang langkah ke-7 Xiaoyan. Sedangkan untuk yang terakhir, Xiaoyan mengarahkan langkah ke-7-nya langsung pada sosok Juicy. Seolah-olah tidak ada lingkaran cahaya merah yang bisa menghentikannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
berliterasi sama Bu Rini. Terima kasih yang masih stay di sini.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。